Seperti apa rasanya hidup di dalam kapal perang raksasa IJN Yamato? Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, atau yang dikenal dengan sebutan IJN atau Imperial Japanese Navy, pada awal dekade 1940-an memiliki sebuah filosofi perang yang sangat ambisius. Jika Amerika Serikat bisa membangun banyak kapal perang, maka Jepang akan membangun satu kapal yang sanggup melawan semuanya sekaligus. Dari pemikiran inilah lahir sebuah mahakarya teknis sekaligus simbol kekuatan dan keputusasaan, kapal tempur IJN Yamato. Kapal ini bukan sekadar kapal perang biasa, ia adalah kapal tempur atau battleship terbesar dan terberat yang pernah dibangun dalam sejarah manusia, dirancang untuk menghancurkan musuh, bahkan sebelum mereka punya kesempatan untuk menembak balik. Yamato mulai bertugas pada tahun 1941, dan segera menjadi kebanggaan, namun juga cerminan dari strategi Jepang yang semakin terdesak di tengah kancah Perang Dunia II. Bayangkan sebuah struktur logam raksasa yang mengapung di lautan. Yamato memiliki berat penuh sekitar 72.000 ton. Ini berarti 3 kali lebih berat dari kapal perang konvensional pada masanya. Panjangnya mencapai 263 meter, sebanding dengan 2,5 lapangan sepak bola yang dijejerkan. Kapal ini dilapisi dengan armor atau pelindung baja setebal 650 mm di bagian vitalnya. Ini bukan sekadar lapisan tipis, melainkan dinding baja masif yang dirancang agar peluru dari kapal lain seolah memantul seperti bola pingpong, nyaris tanpa kerusakan. Yamato dilengkapi dengan persenjataan yang luar biasa. Meriam utamanya terpasang dalam 3 menara raksasa yang disebut turret, dan setiap turret ini berisi 3 meriam kaliber 460 mm. Ini adalah meriam terbesar yang pernah dipasang di kapal perang manapun. Ketika Yamato menembak, 9 meriam raksasa ini bisa melontarkan proyektil seberat mobil kecil hingga puluhan kilometer jauhnya. Selain meriam utama, kapal ini juga dipersenjatai ratusan meriam anti pesawat untuk menghadapi ancaman dari udara, sejumlah tabung torpedo, dan senjata sekunder lainnya yang tak kalah mematikan. Di dalam tubuh raksasa ini, terdapat labirin ruangan dan lorong yang sibuk. Salah satu yang paling penting adalah engine room atau ruang mesin, yang dihuni oleh mesin-mesin raksasa penghasil tenaga. Di sana, suhu bisa mencapai tingkat yang sangat tinggi, serasa seperti sauna neraka. Dengan suara bising yang memekakan telinga dari turbin dan gear, awak kapal yang bertugas di sini harus berhadapan dengan panas ekstrim dan kelembapan, bekerja di antara pipa-pipa panas dan mesin yang bergemuruh sepanjang waktu. Interior setiap turret meriam utama juga merupakan dunia tersendiri. Untuk mengoperasikan satu meriam seberat itu, dibutuhkan lebih dari 100 awak. Mereka bekerja dalam ruangan yang sempit, gelap, dan sangat bising, terutama saat meriam ditembakkan. Posisi ini adalah salah satu yang paling berbahaya, karena setiap kerusakan pada turret bisa berakibat fatal bagi semua awak di dalamnya. Kemudian, ada mess hall atau ruang makan, tempat ribuan awak berkumpul untuk menyantap makanan. Meskipun ukurannya besar, ruangan ini pasti terasa padat saat jam makan tiba. Untuk tidur, para awak tidak memiliki kamar pribadi. Mereka tidur di sleeping quarters atau tempat tidur gantung atau hammock yang digantung sangat rapat satu sama lain. Dalam satu ruangan bisa ada hingga 200 orang, dengan hammock bertumpuk hingga 4 lapis. Bisa dibayangkan betapa minimnya privasi dan betapa bisingnya suasana. Jika kapal sedang berlayar di laut yang bergelombang, tidur di hammock akan terasa seperti ayunan gratis yang bisa memicu mabuk laut. Fasilitas sanitasi juga sangat sederhana. Toilet di kapal ini umumnya berupa toilet duduk kayu yang berjajar tanpa sekat privasi, dan kotoran langsung dibuang ke laut. Saat badai atau laut sedang bergelombang, ada resiko disiram balik dari bawah. Sebuah pengalaman yang tentu sangat tidak menyenangkan. Mandi pun dilakukan dengan air laut, yang terasa lengket dan asin di kulit. Antrean panjang untuk menggunakan fasilitas ini juga menjadi pemandangan biasa. Dengan desain dan ukuran yang begitu masif, Yamato memerlukan jumlah awak yang luar biasa. Dalam kondisi penuh, kapal ini bisa dihuni oleh sekitar 2.500 hingga 3.300 orang, tergantung pada misi yang diemban. Angka ini sebanding dengan populasi satu desa kecil yang tinggal di dalam satu kapal. Awak kapal ini memiliki beragam posisi. Ada penembak yang mengoperasikan berbagai meriam, teknisi yang menjaga mesin tetap berjalan, koki yang menyiapkan makanan untuk ribuan mulut, operator sinyal yang mengatur komunikasi, dokter yang merawat kesehatan awak, hingga pendeta Shinto yang melakukan ritual keagamaan. Setiap orang memiliki peran penting dalam menjaga agar desa terapung ini berfungsi. Keseharian di dalam Yamato diwarnai oleh rutinitas yang ketat dan disiplin militer yang tinggi.
Makanan utama para awak umumnya adalah nasi, ikan kering, dan sup miso. Kadang-kadang mereka mendapatkan daging kaleng sebagai variasi, namun secara umum, dietnya sangat mendasar dan repetitif. Minuman yang umum adalah barley tea atau teh jelai, minuman hangat yang populer di Jepang, dan sake khusus hanya disajikan saat upacara-upacara tertentu. Menyiapkan dan menyajikan makanan untuk ribuan orang setiap hari adalah tugas logistik yang sangat besar. Tidur, seperti yang sudah disebutkan, adalah perjuangan untuk mendapatkan istirahat yang layak. Ruangan tidur yang sempit, bising, dan minim cahaya natural membuat kualitas tidur sering kali terganggu. Ditambah lagi, gerakan konstan kapal bisa menyebabkan mabuk laut yang sangat parah. Selain tugas dan latihan perang yang intens, ada beberapa bentuk hiburan atau ritual untuk menjaga semangat awak kapal. Menulis surat kepada keluarga adalah salah satu cara penting untuk menjaga koneksi dengan dunia luar dan menenangkan batin. Latihan perang dan upacara hormat kepada kaisar adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, menanamkan loyalitas dan kesiapan tempur. Sesekali, para awak juga mengadakan pertunjukan kecil atau memainkan musik untuk hiburan antar awak, memberikan momen relaksasi langka di tengah ketegangan. Sepanjang waktu, mereka hidup dalam kewaspadaan tinggi, rutinitas yang ketat, ketidaknyamanan fisik, dan sedikit sekali privasi. Masa dinas IJN Yamato berakhir dengan tragis dalam operasi Tengo pada tahun 1945. Misi terakhir ini adalah sebuah operasi kamikaze maritim, sebuah istilah Jepang yang secara harfiah berarti angin ilahi, mengacu pada serangan bunuh diri. Kapal Yamato diperintahkan untuk berangkat tanpa perlindungan pesawat tempur menuju Okinawa dengan tujuan menabrakkan diri ke kapal-kapal Amerika yang sedang menyerang. Semua awak sudah menyadari bahwa ini adalah perjalanan satu arah, sebuah misi yang sengaja dirancang untuk pengorbanan terakhir. Dalam perjalanannya, Yamato diserbu oleh lebih dari 400 pesawat Amerika. Rudal, torpedo, dan bom menghujani kapal secara bertubi-tubi. Dek kapalnya terbakar hebat, meriam-meriamnya meledak, dan ratusan orang tercebur ke laut yang mendidih akibat tumpahan minyak yang terbakar. Kapal raksasa itu, yang dirancang untuk menjadi dewa di laut, tak berdaya menghadapi serangan dari udara. Akhirnya, setelah dihantam berkali-kali, Yamato meledak dalam satu dentuman raksasa yang mengerikan. Ledakannya begitu dahsyat sehingga terdengar sejauh 200 km. Dari sekitar 3.000 awak kapal, hanya sekitar 280 orang yang berhasil selamat. IJN Yamato bukan sekadar kapal perang, ia adalah simbol ambisi yang mulia namun ending tragis. Dirancang untuk menjadi dewa di laut, ia justru mati tak berdaya dari serangan udara, sebuah ironi pahit dari strategi perang yang salah perhitungan. Kini, Samudra Pasifik menyimpan rangka baja raksasanya sebagai makam bawah laut, menyimpan cerita ribuan pemuda Jepang yang tidak pernah pulang, dan menjadi pengingat abadi tentang biaya yang harus dibayar dalam peperangan.